Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke konten melak Jumatan di tanggal berapa kemarin ya? Hari libur tanggal 3 April 2026. Itu khotibnya Wali Kota Tarakan. Ini beliau tuh nyampaikan ya, jadi pengantarnya itu beliau mengingatkan ya, reminder, mengingatkan kembali bahwa kita ini dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga itu harus memperhatikan anak-anak kita gitu ya, anak-anak sekitar kita, anak-anak kita khususnya ya, supaya pergaulannya itu tetap dalam koridor ya. Ya kalau kita yang beragama Islam tentu ya koridornya agama Islam. Nah kemudian beliau sih mengutip ayat ayat 17 berarti ya, ayat ke-17 dalam surah Luqman yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang terjemahannya, wahai anakku, tegakkanlah salat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, jadi beliau ngutip tiga poin, yang mengambil 3 poin dari ayat tersebut. Yang pertama terkait sholat. Ya, kita tahu bahwa sholat itu kan tiang agama dan harus dikerjakan dalam kondisi apapun dan nggak peduli gitu ya, dan nggak peduli kondisi atau apa yang menimpa kita, kudu negakin sholat. Walaupun dalam penerapannya ya tentu ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya mudah untuk dikerjakan dalam kondisi-kondisi yang khusus. Ya kan, kayaknya sholat adalah syariat yang juga berlaku sampai akhir zaman gitu ya, karena dia nggak akan memilah dan memilih gitu ya, karena kayak haji gitu ya, kondisionalnya tertentu sekali gitu. Kemudian juga syariat zakat itu kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian juga puasa itu bahkan dalam pilihan fikih itu bahkan cuma bisa dibayarkan saja gitu, dibayarkan dengan fidyah gitu. Nah tapi ini sholat jadi satu hal yang penting untuk kita dan anak-anak gitu ya, kita ajarkan untuk menegakkannya supaya tegaklah dan kokohlah ini ya, agama ini ya. Walaupun dalam prakteknya, teknis kehidupan sehari-hari kita mendapati bahwa ketika sholat gitu ya, yang harusnya anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi ya mungkin saja yang sholat itu masih berbuat keji dan munkar. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, karena manusia, tapi tidak melepaskan ataupun tidak menyebabkan bahwa syariat sholat itu gagal ataupun terlepas gitu dari orang yang berbuat kemungkaran. Sama seperti mungkin yang sering kita dengar ya sholatlah walaupun kondisi teman-teman, kondisi saya, kondisi kita semua itu dalam kondisi yang sebelangsak mungkin gitu ya, atau kalau bahasanya ya kalau di puncak ya kita imannya di bawah sini, ya tetap kudu sholat sebagai bare minimumnya.
Nah, kemudian yang kedua, ini berarti bahasan ibadah gitu ya. Bahasan ibadah yang hubungannya sama diri sendiri. Kemudian yang kedua, khotib ya, wali khotib itu menyampaikan tegak, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari apa yang mungkar. Itu poin kedua, ini bicara tentang dakwah. Bicara tentang dakwah ya, bukan nafsi-nafsi, bukan sendiri-sendiri, tapi ya emang tugasnya, dan kebetulan ya tugasnya umat Islam itu yang nyampaikan, berdakwah. Kondisi mereka masih belajar juga ya nggak masalah gitu. Paling tidak apa yang diperintahkan oleh Rasulullah juga dan Allah untuk menyampaikan ya sampaikan saja gitu. Jadi tugas kedua nih, dakwah. Dakwahnya apa? Dakwahnya dua hal, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada atau menghindarkan orang dari hal yang buruk gitu. Jadi kalau ada orang bilang urus diri masing-masing, no. Bilang, selama kita masih hidup, selama kita masih bersosialisasi, berinteraksi, ya kita masih punya kewajiban saling mengingatkan. Kemudian yang ketiga adalah serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, jadi di antara itu kita diperintahkan juga untuk sabar sebagai konsekuensi kita untuk melakukan gitu ya, melakukan tentang ibadah, melakukan dakwah, melakukan semua konsistensi yang sudah kita jalankan gitu ya, dalam koridor kebaikan, ngajak kebaikan dan juga menghindarkan dari segala keburukan gitu. Oke, terima kasih, sorry telat, semoga manfaat untuk kita semua. Ini baru masuk kantor lagi. Assalamualaikum.